warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Linda Timurita Hamzah, NIM 2004185, mahasiswa permata dari Universitas Tidar Magelang. Di sini saya akan menjelaskan RPP yang sudah saya buat. Sesuai dengan RPP yang sudah saya buat, saya memilih Learning Management System berupa Google Classroom dan Zoom Meeting untuk melaksanakan pembelajaran pada pertemuan ke-9 yaitu mengenai materi siklus nitrogen. Pembelajaran melalui Google Classroom dan Zoom Meeting dilakukan secara berkesinambungan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP. Sebelum melakukan pembelajaran melalui Zoom Meeting, terlebih dahulu siswa harus membuka Google Classroom untuk melihat langkah pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan 9 mengenai siklus nitrogen. Pada kelas biologi, guru mengupload petunjuk pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan 9. Guru mengawali dengan sapaan pembuka, kemudian menjelaskan langkah pembelajaran pada Google Classroom yang akan dilakukan. Langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan, yang pertama adalah mendownload materi pada hari ini pada lampiran di bawah. Guru mengawali dengan sapaan pembuka, lalu menjelaskan langkah pembelajaran yang akan dilakukan melalui Google Classroom. Langkah yang pertama yaitu mendownload materi pada lampiran di bawah. Kemudian, siswa melakukan presensi pada link yang dibagikan pada lampiran. Kemudian, siswa masuk ke link Zoom Meeting pada pukul 13, lalu mengikuti pada pembelajaran Zoom Meeting. Kemudian, siswa masuk ke link Zoom Meeting pukul 13, lalu mengikuti pembelajaran pada Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bertemu lagi di pertemuan ke-9 yaitu mengenai siklus nitrogen. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu, semoga ilmu yang akan kita pelajari itu dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, apa ada yang tahu tentang siklus nitrogen? Belum, Bu. Siklus nitrogen itu adalah siklus untuk pembentukan nitrogen yang ada di tanah dan di udara. Nah, itu nitrogen itu sangat berperan penting dalam tumbuhan karena nitrogen itu adalah salah satu unsur hara yang berfungsi untuk fotosintesis. Akan saya share screen ya untuk PPT mengenai siklus nitrogen. Apa PPT-nya sudah terlihat? Sudah Bu. Nah, ini adalah siklus nitrogen. Gambarannya untuk siklus nitrogen, bagannya adalah seperti berikut ini. Nitrogen yang berasal dari udara itu akan ditangkap oleh bintil-bintil akar yang terdapat pada bangsa polong-polongan. Nah, di bintil akar polong-polongan ini memiliki bakteri fiksasi yang akan memfiksasi nitrogen menjadi amonium atau NH4+. Nah, proses ini dinamakan dengan proses fiksasi. Kemudian amonium ini akan diubah menjadi nitrit oleh bakteri nitrifikasi dengan proses yang disebut dengan nitrifikasi. Kemudian nitrit akan diubah menjadi nitrat oleh bakteri
nitrifikasi, dan kemudian nitrat akan diubah menjadi nitrogen bebas oleh bakteri denitrifikasi. Selain dilepaskan udara, nitrat juga diasimilasikan dengan tumbuhan. Kemudian oleh tumbuhan akan diolah, dan apabila tumbuhan sudah mati, nanti akan mengalami proses dekomposisi. Selain itu, tumbuhan juga akan dimakan oleh hewan dan menghasilkan kotoran yang akan melalui proses dekomposisi. Kemudian dalam proses dekomposisi ini akan diubah menjadi amonium melalui proses amonifikasi dan berlangsung secara terus-menerus. Nah, berikut ini adalah pengertian dari siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah unsur yang paling berlimpah di atmosfer bumi. Meskipun demikian, penggunaan nitrogen pada bidang biologis masih sangat terbatas. Sehingga dalam penggunaan nitrogen ada makhluk hidup yang diperlukan untuk mengalami proses fiksasi nitrogen, mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Kenapa siklus nitrogen ini terjadi? Karena nitrogen itu tidak dapat digunakan secara langsung oleh makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan. Jadi harus melalui proses yang disebut dengan siklus nitrogen. Kenapa tidak bisa digunakan secara langsung? Karena nitrogen ini bersifat sangat stabil, jadi ikatannya sulit untuk dipisahkan, sehingga melalui proses tertentu untuk digunakan secara langsung oleh tumbuhan dan hewan. Proses yang pertama yaitu proses fiksasi nitrogen tadi dari bintil-bintil akar, kemudian diubah dan mengalami proses yang disebut dengan asimilasi oleh tanaman, kemudian amonifikasi, nitrifikasi, dan yang terakhir adalah denitrifikasi, kemudian ditangkap dan diuraikan oleh bakteri kembali. Dari penjelasan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Silakan. Udah, Bu. Mengapa siklus nitrogen itu sangat penting, Bu? Terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Rio. Kenapa siklus nitrogen itu sangat penting? Tahu nggak nitrogen itu termasuk dalam apa? Nggak tahu, Bu. Ya, nitrogen itu adalah salah satu dari unsur hara. Nah, unsur hara ini yang terdapat di tanah. Sedangkan tumbuhan seperti yang sudah dijelaskan tadi tidak dapat menyerap nitrogen dalam bentuk N2 secara langsung, tapi harus diubah dulu menjadi bentuk yang lain agar dapat digunakan oleh tumbuhan. Sedangkan nitrogen ini digunakan untuk pembentukan klorofil. Apabila kekurangan nitrogen, maka tumbuhan yang kekurangan klorofil akan berwarna kuning, sehingga fotosintesisnya tidak dapat berjalan dengan baik. Kalau proses fotosintesisnya tidak dapat berjalan dengan baik, maka tumbuhan akan layu atau akan mati. Seperti itu, Mas Rio, apa sudah dapat diterima? Sudah, Bu. Ya, yang lain apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada, Bu. Baik, kalau cukup, sekarang adalah saatnya untuk menonton video. Untuk kalian, videonya sudah Ibu share di Google Classroom, bisa silakan dilihat, diakses. Videonya itu ada di YouTube mengenai kebakaran hutan. Nanti kalian diminta untuk merumuskan masalah dan dapat mendiskusikan dengan
teman-teman masing-masing. Jadi sudah dibagi menjadi 5 kelompok dari absen 1 sampai absen 25. Jadi kalian nanti diskusi sesuai dengan nomor absen yang ada di Google Classroom. Setelah itu, setelah nanti berdiskusi, bisa langsung mengerjakan kuis. Materinya sudah Ibu share juga di Google Classroom, silahkan bisa diulang. Seperti itu, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebenarnya tidak, Bu. Sudah sangat Oke, jelas. kalau sudah cukup, Ibu akhiri ya pembelajaran pada siang hari ini. Sekian. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ini dan Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sudah, Bu. Iya. Semangat ya anak-anak. Selamat bukan? Setelah melakukan pembelajaran melalui Zoom Meeting, siswa melakukan diskusi pada forum Google Classroom sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Kemudian, siswa mengerjakan kuis pada lampiran di bawah. Langkah yang terakhir yaitu siswa mempelajari materi berikutnya dan selesai. Berikut ini adalah link presensi untuk siswa. Kemudian, lampiran video kebakaran hutan yang terjadi pada hutan Amazon sebagai bahan untuk diskusi pada forum Google Classroom. Selanjutnya yaitu kuis pertemuan 9 siklus nitrogen. Selanjutnya materi siklus nitrogen seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan melalui sinkron tadi. Dan yang terakhir adalah link Zoom untuk pembelajaran secara sinkron. Kemudian, berikut ini adalah forum kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 untuk berdiskusi oleh siswa. Siswa melakukan tanya jawab, kemudian guru melakukan konfirmasi atas jawaban yang diberikan. Saya Linda Timurita Hamzah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.